Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jadi pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih sempat melaksanakan perkuliahan kita pada kali ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu seperti saat sekarang ini. Jadi baik, sebelum saya melanjutkan presentasi, saya akan memperkenalkan diri dan kelompok saya. Saya atas nama Sarina selaku moderator sekaligus pemateri pertama dan rekan saya atas nama Muhammad Ihsan selaku pemateri kedua. Kami dari kelompok 7 dengan materi struktur ilmu pengetahuan dan sarana moralitas ilmu pengetahuan. Langsung saja saya selaku pemateri pertama akan memaparkan materi. Jadi yang pertama yaitu adalah hakikat ilmu pengetahuan. Istilah ilmu pengetahuan diambil dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti atau memahami benar-benar. Dalam bahasa Inggris, istilah ilmu berasal dari kata science, yang berasal dari bahasa Latin scienta dari bentuk kata kerja scire, yang berarti mempelajari dan mengetahui. Menurut Sumarna, ilmu dihasilkan dari pengetahuan ilmiah yang berangkat dari perpaduan proses berpikir deduktif atau rasional dan induktif atau empiris. Jadi proses berpikir inilah yang membedakan ilmu dan pengetahuan. Adapun pengertian ilmu, seperti yang dikemukakan oleh Surajio, adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu dan segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya. Namun manusia tidak dapat menuntut bahwa memperoleh sesuatu itu berarti sudah jelas kebenarannya, karena boleh jadi hanya kebetulan benar saja. Secara khusus, Suparlan Suhartono mengemukakan tentang perbedaan makna antara ilmu dan pengetahuan dengan mengambil rujukan dari Webster's Dictionary. Suparlan menjelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah suatu yang menjelaskan tentang adanya sesuatu hal yang diperoleh secara biasa saja atau sehari-hari melalui pengalaman-pengalaman, kesadaran, informasi, dan sebagainya. Sedangkan ilmu atau sains, di dalamnya terkandung adanya pengetahuan yang pasti, ilmu yang lebih praktis, sistematis, metodis, ilmiah, dan mencakup kebenaran umum mengenai objek studi yang lebih bersifat fisis atau natural. Selanjutnya yaitu struktur dan susunan ilmu pengetahuan. Peter Erskine dalam ilmu dan pandangannya, meskipun secara tidak gamblang ia menyampaikan bahwa ilmu memiliki bangunan struktur, namun hal ini diperkuat oleh Patterson menggambarkan lebih tegas bahwa ilmu itu bagaikan bangunan yang tersusun dari batu bata. Batu atau unsur dasar tersebut tidak pernah langsung didapat di alam sekitar. Lewat observasi ilmiah, batu bata sudah dikerjakan sehingga dapat dipakai, kemudian digolongkan menurut kelompok tertentu sehingga dapat dipergunakan. Upaya ini tidak dilakukan dengan sewenang-wenang, melainkan merupakan hasil petunjuk yang menyertai susunan limas ilmu yang menyeluruh akan makin jelas bahwa teori secara berbeda-beda meresap sampai dasar ilmu itu sendiri. Hidayat Natatmaja menggambarkan juga dalam bahasanya sendiri mengenai hal tersebut, bahwa ilmu memiliki struktur, dan struktur ilmu itu beberapa lapis. Beliau membagi lapisan ilmu ke dalam dua golongan atau kategori, yaitu lapisan yang bersifat terapan dan lapisan yang bersifat paradigmatik. Kedua kategori memiliki karakter sendiri-sendiri. Lapisan terapan bersifat praktikal dan lapisan paradigmatik bersifat asumtif spekulatif. Dalam penerapannya, ilmu dapat dibedakan atas 3 bagian. Yang pertama yaitu ilmu murni atau pure science. Yang dimaksud dengan ilmu murni adalah ilmu hanya murni bermanfaat untuk ilmu itu sendiri dan berorientasi pada teoritasi dalam ilmu pengetahuan murni tersebut, terutama bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, yakni untuk mempertinggi mutunya.
Selanjutnya yaitu ilmu praktis atau applied science. Yang dimaksud dengan ilmu praktis adalah ilmu tersebut praktis, langsung dapat diterapkan kepada masyarakat, karena ilmu itu sendiri bertujuan untuk mempergunakan hal ihwal ilmu pengetahuan tersebut dalam masyarakat banyak. Selanjutnya yaitu ilmu campuran. Yang dimaksud dengan ilmu campuran dalam hal ini adalah sesuatu ilmu yang selain termasuk ilmu murni, juga merupakan ilmu terapan yang praktis karena dapat dipergunakan dalam kehidupan masyarakat umum. Sedangkan dalam fungsi kerjanya atau paradigmatik, ilmu juga dapat dibedakan atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu ilmu teoritis rasional. Ilmu teoritis rasional adalah ilmu yang memakai cara berpikir dengan sangat dominan, deduktif, dan mempergunakan silogisme, misalnya dogmatis hukum. Selanjutnya yaitu ilmu empiris praktis. Ilmu empiris praktis adalah ilmu yang cara penganalisanya induktif saja, misalnya dalam pekerjaan sosial atau dalam mewujudkan kesejahteraan umum dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu ilmu teoritis empiris. Ilmu teoritis empiris adalah ilmu yang memakai cara gabungan berpikir induktif-deduktif atau sebaliknya deduktif-induktif. Adapun secara sederhana dapat dikatakan bahwa metode keilmuan adalah suatu cara dalam memperoleh pengetahuan. Suatu rangkaian prosedur tertentu harus diikuti untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tertentu. Mungkin secara epistemologi dari ilmu pengetahuan akan lebih mudah dibicarakan jika mengarahkan perhatian kepada sebuah rumus yang mengatur langkah-langkah proses berpikir sekaligus menjadi unsur-unsur dalam ilmu pengetahuan yang diatur dalam urutan tertentu. Adapun kerangka dasar prosedur dalam struktur ilmu pengetahuan dapat diurutkan dalam 8 rangka. Yang pertama yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut dengan ilmu. Jadi ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui suatu metode yang disebut dengan metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan disebut ilmu sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Metode merupakan suatu proses atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Selanjutnya yaitu teori. Teori yang dimaksud di sini adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik. Dalam dunia fisik tersebut, teori merupakan suatu abstraksi intelektual di mana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris. Artinya, teori ilmu merupakan sesuatu penjelasan rasional yang bersesuaian dengan objek yang dijelaskan. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis adalah pertanyaan sementara tentang hubungan antara variabel. Hubungan hipotesis ini diajukan dalam bentuk dugaan kerja atau teori yang merupakan dasar dalam menjelaskan kemungkinan hubungan tersebut. Hipotesis diajukan secara khas dengan dasar coba-coba. Hipotesis berfungsi untuk mengikat data sedemikian rupa sehingga hubungan yang diduga dapat digambarkan dan diberikan penjelasan yang mungkin dapat kita ajukan. Oleh karena itu, maka sebelum teruji kebenarannya secara empiris, semua penjelasan rasional yang diajukan statusnya hanyalah bersifat sementara. Selanjutnya yaitu logika. Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Agar pengetahuan dihasilkan, penalaran itu mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan dengan cara tertentu. Suatu penarikan kesimpulan dianggap valid jika proses penarikan kesimpulan itu dilakukan menurut cara tertentu dan disebut dengan logika, di mana logika secara luas didefinisikan sebagai pengkajian berpikir secara valid. Selanjutnya yaitu data dan informasi. Tahapan ini merupakan sesuatu yang dikenal dalam metode keilmuan. Disebabkan banyaknya kegiatan keilmuan yang diarahkan kepada pengumpulan data, maka banyak orang yang menyamakan keilmuan dengan pengumpulan fakta. Hasil observasi ini kemudian dituangkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, penyusunan dan klasifikasi data tahapan
dalam metode keilmuan ini menekankan kepada penyusunan kata dalam kelompok-kelompok, jenis-jenis, dan kelas-kelas dalam sebuah cabang ilmu, usaha untuk mengidentifikasi, menganalisa, membandingkan, dan membedakan fakta-fakta yang tergantung kepada adanya klasifikasi yang disebut dengan taksonomi dan ilmuwan modern berusaha untuk menyempurnakan taksonomi dalam bidang keilmuan mereka. Selanjutnya yaitu pembuktian. Langkah selanjutnya setelah menyusun hipotesis adalah menguji hipotesis tersebut dengan memprotosantasikan dengan dunia fisik yang nyata. Seringkali dalam hal ini harus melakukan perantara, yakni menentukan faktor yang kita uji dalam langkah melakukan verifikasi terhadap keseluruhan hipotesis tersebut. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi dalam hal ini adalah menarik kesimpulan yang merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis tersebut yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Evaluasi dapat berupa penjelasan dari seluruh rangkaian metode ilmiah. Setelah ilmuwan melakukan pengamatan, membuat deskriptis yang menurut dia adalah relevan dengan masalahnya, dia menghadapi salah satu terpenting dari usahanya, yakni memberikan penjelasan. Penjelasan ilmu pada dasarnya adalah menjawab pertanyaan mengapa. Terdapat 4 cara berbeda yang digunakan dalam ilmu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya yaitu paradigma. Struktur ilmu pengetahuan yang harus diketahui yang terakhir adalah terkait dengan paradigma. Secara umum, pengertian paradigma adalah seperangkat keyakinan atau dasar yang menuntut seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Muhammad Ihsan. Kepada saudara Muhammad Ihsan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu sarana moralitas ilmu pengetahuan. Pernyataan besar dalam filsafat adalah sebagai berikut. Dari mana datangnya moralitas? Apakah moralitas datang dari diri kita sendiri atau datang dari Tuhan? Atau sebuah fakta moral objektif? Atau apakah moralitas itu adalah sesuatu yang benar atau salah dengan sendirinya terlepas dari penilaian siapapun terhadapnya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita diperhadapkan pada problem-problem filsafat yang cukup populer. Problem tersebut menyeret kita pada dua hal yang saling tarik-menarik. Di satu sisi tampaknya harus ada fakta moral objektif, dan di sisi yang lain tidak akan ada fakta moral objektif. Nah, mengapa harus ada fakta moral objektif? Karena ketika kita mengatakan sebagai contoh, membunuh adalah salah, berarti kita telah melakukan penilaian yang benar terhadap fakta-fakta yang menunjukkan bahwa membunuh adalah salah, dan fakta tersebut adalah sebuah fakta objektif. Membunuh mesti kalah dengan sendirinya, terlepas dari penilaian kita bahkan Tuhan terhadapnya. Stace mengatakan bahwa moralitas merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan. Seharusnya orang yang berbuat susila berarti bahwa bila orang ingin berbahagia, maka satu-satunya sarana yang harus digunakannya adalah berbuat susila. Ilmu pengetahuan yang diterapkan bertujuan untuk mempergunakan dan menerapkan ilmu pengetahuan tersebut di dalam masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Adalah sangat bijaksana apabila manusia-manusia di muka bumi ini dapat memanfaatkan ilmunya untuk mempelajari berbagai gejala atau peristiwa yang menurut anggapannya mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan ilmu pengetahuan hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang asasi, dan semua orang akan menyambut gembira bila ilmu pengetahuan ini benar-benar dimanfaatkan bagi kemaslahatan manusia. Pengetahuan hendaknya dikembangkan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Ilmu pengetahuan yang dikendalikan oleh manusia-manusia yang tidak bermoral telah membawa maut dan penderitaan yang begitu dahsyat kepada
umat manusia, sehingga manusia di dunia ini tetap mendambakan perdamaian abadi dengan penemuan-penemuan ilmu yang modern dan canggih ini. Descartes menyatakan ilmu pengetahuan merupakan persatuan antara budi dan pengalaman. Ilmu pengetahuan selain tersusun secara sistematis, dengan menggunakan kekuatan pemikiran juga harus mengandung nilai etis atau moral. Dikatakan beretis atau bermoral adalah harus mengandung nilai-nilai yang bermakna dan berarti, berguna bagi kehidupan manusia. Moralitas ilmu pengetahuan manusia sebagai manipulator dan artikulator dalam mengambil manfaat dalam ilmu pengetahuan. Dalam psikologi, konsep ini dikenal Freud menyebut sebagai ID, ego, dan superego. ID adalah bagian kepribadian yang dorongan biologi, hawa nafsu, dan dalam agama, dan hasrat-hasrat yang mengandung dua insting, libido konstruktif dan thanatos destruktif dan agresif. Ego penyelaras antara ID dan realitas dunia luar. Superego adalah polisi kepribadian yang mewakili ideal hati nurani. Jalaluddin Rahmat 1989. Dalam agama ada sisi destruktif manusia, yaitu sisi angkara murka. Ketika manusia memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis, mereka dapat saja hanya memfungsikan ID-nya, sehingga dapat dipastikan bahwa manfaat pengetahuan diarahkan untuk hal-hal destruktif. Etika adalah pembahasan mengenai baik buruk semestinya benar dan salah, yang paling menonjol tentang baik dan kewajiban. Keduanya bertalian dengan hati nurani, bernaung di bawah filsafat moral. Herman Suwardi 1999. Etika merupakan tatanan konsep yang melahirkan kewajiban itu, dengan argumen bahwa sesuatu tidak dijalankan berarti akan mendatangkan bencana atau keburukan bagi manusia. Oleh karena itu, etika adalah seperangkat kewajiban tentang kebaikan yang melaksanakannya tidak ditunjuk. Eksekutornya menjadi jelas ketika sang subjek berhadap opsi baik atau buruk. Yang baik itulah kewajiban eksekutor di dalam kehidupan ini. Sekian yang dapat. Jadi baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.